Bismillahirrahmanirrahim. Dikumur dikunyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Yuk teman-teman, 1000 2000 tidak akan membuat kalian miskin. Yang miskin itu adalah saya. Tak kenal maka tak sayang, sudah sayang maka jangan ditinggalkan. Perkenalkan, nama saya Nur Alifka Pratama Rusli. Kali ini saya akan memaparkan materi saya, yaitu yang berjudul Asal Usul Bahasa. Asal usul bahasa itu berkembang secara dinamis, dan perkembangan itu berawal dari kesederhanaan suatu bahasa sebagai suatu yang menuju kepada kesempurnaan dan kematangan. Tentunya pada babak awal, bahasa mempunyai asal usul yang menjadi ciri bahwa bahasa itu ada. Setelah melakukan penelaahan terkait dengan pembahasan asal usul bahasa yang disampaikan oleh para peneliti bahasa, penulis dapat menyimpulkan ada dua pandangan yang berbeda terkait dengan asal-usul bahasa manusia. Di bawah ini, penulis memaparkan kedua pandangan tersebut, yaitu teori teologis dan teori istilahi. Yang pertama, teori teologis. Teori teologis ini muncul dan didasarkan kepada teks kitab suci yang diyakini telah banyak memberikan informasi mengenai kehidupan masa lalu. Sementara itu, secara logika, manusia membutuhkan bahasa yang dipakai dan dipahami bersama dalam komunitasnya sebagai makhluk sosial untuk komunikasi antara yang satu dengan yang lainnya. Salah satu ulama Arab yang cenderung kepada teori ini adalah Ibnu Faris. Ketika Ibnu Faris menjelaskan mengenai asal-usul bahasa, dia mengutip salah satu ayat Al-Quran yang menjadi dasar pendiriannya, bahwa bahasa itu merupakan pemberian langsung dari Tuhan atau merupakan wahyu. Ayat yang ia kutip berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Yang artinya, dan dia Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepada aku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Berdasarkan ayat-ayat di atas, Ibnu Faris berpendapat bahwa bahasa itu merupakan pemberian langsung dari Tuhan dengan cara Tuhan mengajarkan nama-nama binatang, bumi, gunung, unta, keledai, dan sebagainya. Yang semua itu dikenal oleh manusia kepada manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua, teori istilahi. Baiklah, menurut teori istilahi ini, bahasa pertama lahir dan diciptakan oleh manusia melalui proses tertentu sebagai bukti bahwa manusia merupakan bagian dari alam. Dari teori ini banyak lahir beberapa teori yang menunjukkan pada proses lahirnya bahasa manusia yang merupakan bagian dari ciptaan manusia itu sendiri. Di antara teori-teori tersebut ialah teori konvensionalis, teori bobo, teori naturalis, dan gestur teori. Yang pertama, teori konvensionalis. Menurut teori konvensionalis bahwa bahasa pertama lahir dalam satu kegiatan sosial. Orang primitif dahulu bekerja sama dengan sebagaimana kita saat ini yang juga mengalami kerja serupa. Misalnya, sewaktu mengangkat kayu, kita secara spontan bersamaan mengeluarkan suara atau ucapan-ucapan tertentu. Demikian juga orang primitif dahulu sewaktu bekerja. Jadi pita suara, mereka bergetar dan akhirnya mengeluarkan suara atau ucapan-ucapan khusus untuk setiap tindakan. Ucapan-ucapan tersebut menjadi nama untuk pekerjaan itu sendiri seperti angkat, diam, dan sebagainya. Jadi menurut teori ini, bahasa muncul sebagai produk sosial. Yang kedua, teori bobo. Teori bobo ini adalah teori yang banyak disampaikan oleh para linguis modern seperti Jefferson. Menurut Jefferson, teori ini, kata-kata yang pertama muncul tiruan terhadap suara-suara alam seperti guntur, gemercik air, ombak samudra, kokok ayam, suara keledai, dan sebagainya. Menurut Wafi mengatakan bahwa teori ini merupakan teori yang paling mendekati kebenaran dan lebih logis karena banyak sesuai dengan semesta ini.
Teori naturalis ini sejalan dengan apa yang diajukan oleh Socrates yang menyatakan bahwa lahirnya bahasa itu secara alamiah. Menurut teori ini, kemampuan manusia berbahasa merupakan bawaan alam, sebagaimana kemampuan melihat, mendengar, dan sebagainya. Manusia mempunyai kemampuan insting yang istimewa untuk mengeluarkan ekspresi bagi setiap kesan sebagai stimulus dari luar. Yang terakhir, gestur teori. Gestur teori ini menunjukkan penggunaan isyarat oleh binatang dan juga sistem isyarat yang dipakai oleh orang-orang primitif. Menurut Darwin, walaupun isyarat ini dipergunakan dalam berkomunikasi, dalam beberapa hal isyarat ini tidak dapat dipakai. Umpamanya, orang tidak bisa berisyarat di tempat yang gelap atau ketika tangan sibuk membawa sesuatu. Dalam keadaan seperti inilah, orang-orang primitif harus berkomunikasi dengan lisan dan dari sinilah bahasa lisan mulai berkembang. Itulah tadi pemaparan materi saya mengenai asal-usul bahasa. Sekarang saya masuk ke sesi tanya-jawab. Di sini pertanyaan saya ada 3. Yang pertama yaitu, mengapa di dunia ini terjadi bahasa yang berbeda-beda? Jawabannya karena manusia senang bergerak, berpindah ke satu tempat ke tempat lainnya. Hal itu membuat bahasa juga berubah seiring waktu. Dialek bahasa dari kelompok manusia yang berimigrasi berkembang ke arah yang berbeda, hingga akhirnya mereka berbicara dalam 2 bahasa yang terpisah, tetapi tetap terkait. Yang kedua, berikan salah satu contoh isyarat yang dipakai oleh manusia dan jelaskan. Jawabannya, umumnya bahasa isyarat digunakan sebagai media komunikasi bagi para penyandu tunarungu atau tunawicara. Namun, selain itu, bahasa isyarat juga bisa dimanfaatkan untuk memperlancar kemampuan berkomunikasi anak. Bahasa isyarat menggunakan gerakan tangan dan tubuh serta ekspresi dalam menyampaikan kata dan kalimat. Pertanyaan yang terakhir, setelah melakukan penelaahan terkait dengan asal-usul bahasa, penulis dapat menyimpulkan ada 2 pandangan yang berbeda. Nah, jelaskan 2 pandangan tersebut. Jawabannya, pendapat pertama mengatakan bahwa bahasa itu merupakan wahyu atau pemberian langsung dari Tuhan. Dan pendapat kedua mengatakan bahwa asal mula bahasa justru diciptakan oleh manusia itu sendiri sebagai respon dari pergaulan manusia dengan alam yang ada di luar manusia. Baiklah teman-teman semuanya, selesai sudah presentasi saya pada kesempatan kali ini mengenai asal-usul bahasa. Semoga teman-teman sekalian mengerti dan paham apa yang telah disampaikan oleh saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan, bila ada rasa mohon diungkapkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.